Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur dan tak kurang-kurang rasa syukur kita. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dan Allah sehatkan kita semua. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini tema kita tentang perang Khandaq. Khandaq maknanya parit. Di dalam Al-Quran, perang ini dikenal dengan sebutan perang Ahzab. Ada dua nama yang diabadikan dalam catatan sejarah. Pertama, perang Khandaq karena menggunakan strategi parit. Yang kedua, perang Ahzab disebut perang Ahzab, artinya perang sekutu, karena kaum muslimin menghadapi pasukan sekutu. Tiga kabilah besar Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, musyrikin Quraisy dan munafikin Madinah. Ada 5 koalisi yang mengepung kaum muslimin di Madinah. Maka Al-Quran menyebutnya dengan sebutan perang Ahzab. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pemerintah Saudi menjaga situs-situs ini, sehingga kalau kita berkunjung ziarah umrah ke Madinah, kita akan bisa melihat bagaimana peninggalan perang Ahzab. Ini adalah wilayah pertempuran Khandaq. Khandaq berarti parit. Perang ini terjadi di bulan Syawal pada tahun 5 Hijriah. Sebelum musuh tiba, orang muslim menghadapi pertemuan. Pendapat Salman Al-Farisi bahwa parit-parit dibangun untuk menahan laju pasukan yang akan menyerang. Sebuah parit besar dibangun membentang 2 bukit. Pekerjaan ini memakan waktu 3 minggu sebelum berakhir. Tentara Quraisy berkekuatan 10.000 orang dan Yahudi kafir menyerang dari segala penjuru. Serangan-serangan tersebut dihapuskan oleh tentara muslim dengan kekuatan 3.000 orang. 1 bulan pengepungan di luar Madinah itu sia-sia. Jadi di Museum Mekah kita akan melihat bagaimana pembuatan parit, dan ada momentum dalam pembuatan parit ini yang diabadikan dalam episode sejarah, yaitu ketika kaum muslimin membuat parit, mereka menemukan batu besar. Batu besar ini tidak bisa dihancurkan oleh tenaga mereka,
sehingga kemudian mereka sampaikan kepada Rasulullah SAW. Mereka sampaikan kepada Rasulullah SAW tentang temuan batu yang besar yang sulit untuk mereka hancurkan. Dan jemaah sekalian, kalau bukan karena iman, tentu jawabannya mustahil untuk bisa membuat parit. Jadi kalau bukan karena iman, mustahil mereka membuat farid. Mengapa? Pertama, Nabi SAW menetapkan bahwa membuat farid ini sebagai hasil musyawarah. Hasil musyawarah yang mereka tetapkan menjadi benteng basis pertahanan kaum muslimin yang mereka bangun untuk melindungi Madinah. Kurang lebih panjang jaraknya 4,5 kilometer. 4,5 kilometer tentu bukan jarak yang pendek. Kedalamannya 5 meter. Lebarnya 3,5 meter. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada waktu pembuatan parit ini sebagai hasil musyawarah mereka, itu mereka tidak menggunakan alat berat menggali parit. Kalau mungkin saat sekarang ini banyak alat berat, mereka tidak menggunakan alat berat. Dalam situasi yang semacam itu, diliputi suasana paceklik, gagal panen. Jadi situasinya gurun, tanah bebatuan yang keras, kondisinya gagal panen. Mereka tidak punya bekal makan. Yang keempat, situasi iklimnya musim badai. Mungkin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang pernah ziarah umroh ketika di musim badai, kita bisa merasakan pada musim badai ketika ziarah umroh atau haji, suasananya sangat dingin sekali. Di samping itu, debu yang berterbangan membatasi jarak pandang dan juga membuat sesak pernapasan. Jadi situasinya sedemikian rupa. Kalau bukan karena iman, mustahil mereka melakukannya. Tapi karena iman, mereka kerjakan.
Dan Nabi SAW membatasi proyek pembuatan parit ini paling lama 1 bulan. Namun mereka bisa mengerjakannya sampai 3 minggu. Dalam riwayat bahkan dikatakan 2 minggu, kurang lebih sekitar 16 hari mereka bisa merampungkan pembuatan parit. Barangkali kita bisa membuat hitung-hitungan di saat sekarang ini. 4,5 kilometer, kedalamannya 5 meter, lebarnya 3,5 meter, dibuat dalam situasi yang sedemikian rupa, kira-kira berapa hari? Nah, Nabi SAW melakukan ini, sehingga pemerintah Saudi alhamdulillah mereka mengabadikannya dalam situs-situs sejarah mereka dari pembuatan parit ini yang merupakan kesepakatan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Museum Mekah sampai dicantumkan episode batu besar itu. Mengapa? Karena ini merupakan obsesi. Jadi marilah kita lihat bagaimana Nabi membangun obsesi harapan besar dengan situasi yang tadi saya sebutkan. Gagal panen, musim badai, situasinya sedang dikepung oleh 5 pasukan koalisi musuh. Ketika Nabi SAW dihadapkan pada batu besar yang tidak bisa dihancurkan oleh para sahabat, Nabi SAW memukul paunya dan menghancurkan batu besar itu. Di sini warnanya hitam karena memang kerasnya batu itu. Apa yang terjadi? Muncul percikan api. Mungkin kita pernah melakukan itu ketika kita mukul sesuatu alat dengan tenaga yang full power, akan muncul percikan. Dan percikan itu diketahui oleh para sahabat. Nabi SAW ketika muncul percikan itu mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dipukul lagi pada pukulan yang kedua, muncul percikan lagi. Nabi pun mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dipukul lagi, muncul percikan yang ketiga. Nabi pun mengucapkan kalimat yang sama, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dipukul lagi, muncul percikan yang keempat. Nabi pun mengucapkan kalimat yang sama, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya Nabi mengajarkan full power dengan tenaga yang kuat. Padahal pada situasi itu makanan tidak mereka dapatkan. Mereka pada waktu itu mengalami kondisi gagal panen. Sehingga para sahabat pada waktu itu mereka mengganjal perutnya karena tidak ada makanan yang mereka makan dengan batu. Mereka ganjal perut mereka dengan batu. Semakin menusuk rasa sakit di perutnya, mereka tambahi lagi batu itu. Semakin sakit lagi mereka tambahi batu itu. Sampai pada suatu ketika para sahabat itu batu yang mereka lilitkan di perutnya sudah sangat banyak. Mereka pun kemudian demonstrasi kepada Nabi SAW, meminta supaya ada penyelesaian. Kita sudah lapar ini. Mereka akhirnya tanpa berbicara apapun, mereka buka baju mereka dan menampakkannya kepada Nabi SAW. Artinya, ya Rasulullah, kami batunya sudah banyak, sudah lapar. Maksudnya jangan dilanjutkan pembuatan proyek ini. Berilah kesempatan untuk makan dulu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun tidak memberikan jawaban. Nabi pun kemudian membuka bajunya dan mengangkat
lalu mempertunjukkan kepada para sahabat. Ternyata mereka menyaksikan dan mereka menemukan batu yang melilit di perut Rasulullah jauh lebih banyak daripada batu yang mereka lilit di perut mereka sendiri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat menangis. Mereka memperlakukan bahwa Nabi SAW tidak lapar seperti mereka. Mereka menganggap Nabi SAW punya makanan. Mereka menganggap Nabi SAW bisa menyelesaikan laparnya, sementara para sahabat dalam kondisi yang lapar. Apa yang terjadi ketika itu? Seorang sahabat pulang ke rumah. Ini jaraknya cukup jauh dari pusat lokasi domisili para sahabat, kurang lebih sekitar 15 km. Sahabat itu pulang ke rumah, lalu menyampaikan kepada keluarganya, buatkan makanan. Namanya Abu Talha, buatkan makanan. Maka keluarga Abu Talha pun membuat makanan. Untuk apa? Untuk menjamu Rasulullah. Rasulullah sudah beberapa hari tidak makan. Akhirnya mereka menjamu. Ternyata persediaan jamuan makan mereka, kita cuma punya 4 porsi. Tidak apa-apa, yang penting Nabi makan. Setelah dibuatkan begitu, sahabat ini Abu Talha sampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti siang makan di rumah ya Rasulullah. Ya dengan senang hati. Tapi kami hanya menyediakan 4 porsi. Oh tidak apa-apa. Sampaikan lagi kepada keluargamu, jangan dibuka masakannya dan jangan diaduk-aduk. Nanti aku yang akan buka masakannya dan aku yang aduk masakan itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu setelah waktu siang itu datang, Nabi pun menyampaikan kepada para sahabat, kita dapat undangan makan di rumah Abu Talha. Betapa senangnya para sahabat karena mereka beberapa hari tidak makan. Apa yang terjadi? Yang ikut ingin datang bersama Rasulullah 80 orang lebih. Padahal menu makanannya cuma 4 untuk 4 porsi. Maka Abu Talha pun menyampaikan Rasulullah, ya Rasulullah, 4 porsi. Ini kalau semuanya datang 80 orang lebih, bagaimana nanti makanan tidak apa? Maka kemudian mereka pun datang dalam jumlah yang besar. Ketika Nabi SAW datang, maka kemudian Nabi membuka masakannya, Nabi yang mengaduk-aduk makanannya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. 80 orang itu makan dan semuanya dalam kondisi kenyang. Inilah berkah kenabian. Maka sejak saat itu para sahabat mereka tidak lagi merasa sungkan untuk mengundang Nabi dan para sahabat untuk mengganjal perut mereka yang lapar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika batu itu dipukul muncul percikan yang pertama, Nabi mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai berkali-kali. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa engkau mengucapkan kalimat itu? Maka Nabi pun menceritakan, ketika aku pukul batu itu muncul percikan, maka Allah perlihatkan bagusnya istana putihnya Romawi. Aku ingin sekali mendapatkan itu. Tapi kata Jibril, engkau nanti akan mendapatkan yang jauh lebih baik daripada istana putihnya Romawi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dipukul lagi pada percikan yang kedua, muncul istana merahnya Persia. Kata Nabi, aku pengen sekali mendapatkan itu. Maka Nabi mengatakan kalimat ini diredam oleh Jibril. Jibril pun mengungkapkan, engkau nanti akan mendapatkan yang jauh lebih baik daripada itu. Maka Nabi pun mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Muncul lagi percikan yang ketiga. Tampaklah istana Balqis yang hijau yang ada di Mesir. Aku pengen sekali mendapatkan itu. Maka kata Jibril, engkau akan mendapatkan yang jauh lebih baik daripada itu. Sehingga kemudian malaikat mengatakan, engkau nanti akan menaklukkan Romawi, engkau akan menaklukkan Persia, engkau akan menaklukkan
Muqawqis Iskandariyah. Nabi pun mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tadi sampaikan ini merupakan momentum yang dicatat dalam Museum Mekah, sampai diperlihatkan di museum itu tentang batu hitam. Lalu apa yang disampaikan Nabi di saat itu? Momennya adalah membangkitkan obsesi. Saat itu sedang dikepung oleh 5 pasukan musuh, 3 Yahudi, 1 Quraisy, 1 munafikin, dan dalam jumlah yang besar 10.000 lebih. Seharusnya orang-orang mengatakan sudahlah, nggak usah berpikir macam-macam. Kita dalam kondisi lapar, kita dalam kondisi badai. Bagaimana bisa menyelamatkan dari pengepungan ini? Nggak usah menyampaikan menaklukkan Romawi, menaklukkan Persia, menaklukkan Muqawqis. Itu belum levelnya, belum sampai pada saat itu. Tidak. Nabi justru membangkitkan semangat dan harapan. Nanti kita akan menaklukkan Romawi, nanti kita akan menaklukkan Persia, nanti kita akan menaklukkan Muqawqis. Luar biasa obsesi. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dibangunlah kesepakatan ini untuk mempertahankan Madinah. Kurang lebih sekitar 3 mingguan, atau dalam hadis yang lain disebutkan 16 hari, pembangunan paling ini selesai. Kalau kita ziarah ke sana, sekarang yang kita temukan Masjid Khandaq. Jadi sudah dibangun masjid untuk dapat menjadi momentum bahwa tempat ini dulu pernah terjadi perang Khandaq. Ya, dan kita bisa melihat bagaimana situasi perang Khandaq. Dan masjid di Khandaq ini jumlahnya tidak satu, tapi ada 7 masjid sesuai dengan letak-letak di mana dulu para pimpinan kaum muslimin ditugaskan oleh Nabi SAW. Sehingga kita akan temukan di sana ada 7 masjid. Masjid Salman, Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Utsman, Masjid Ali, Masjid Sa'ad bin Mu'az, dan Masjid Fattah. Ini masjid yang ada di Khandaq. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan peristiwa ini di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi 'alaikum id ja'akum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basir. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada diri kita bahwa situasi yang tidak menyenangkan, itu bukanlah sesuatu yang menjadi penghambat. Tapi Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa badai gurun yang terjadi merupakan tentara Allah yang tidak terlihat. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kamu ketika datang kepadamu tentara-tentara. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan di situ badai. Ada badai topan, angin besar. Angin besar ini kadang datang di malam hari, kadang datang di siang hari, kadang datang di pagi hari. Biasanya pada bulan-bulan Januari dan Februari itu badai-badai yang semacam ini sering datang ke Madinah. Dan saya pernah
hadir pada situasi kondisi badai. Tapi ada pemandangan yang sangat menarik dalam pandangan saya. Di musim dingin semacam itu, angin kencang, saya menemukan seorang jamaah mengipas-ngipas badannya dikipas-kipas. Ini yang membuat saya tertarik. Saya tanya, Anda dari mana? Dia bilang dari Kutub. Oh, pantas. Berarti dinginnya Madinah belum selevel dengan dinginnya. Karena saya saksikan di Madinah yang begitu dingin, buat saya berlapis-lapis pakaiannya, orang ini malah kipas-kipas. Saya tanya, how? Gelap? Nah, how gitu? Gerah banget. Saya tanya dari mana? Kutub Utara. Oh ya, pantas. Berarti level dinginnya memang masih belum selevel dengan dingin yang biasa dihadapi. Nah, yang menjadi pikiran saya adalah, subhanallah, ada jamaah dari Kutub Utara. Berarti ada pendakwah yang dikirim sampai ke Kutub Utara. Makanya dahulu para ulama itu tidak dikenali namanya, tapi dikenali asalnya, untuk bisa menginformasikan Islam sudah sampai ke sana. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, situasi yang semacam ini, badai, angin kencang, itu yang membuat down orang-orang Quraisy. Mengapa? Karena situasi iklimnya beda antara Mekah dengan Madinah. Mungkin kita sering merasakan, kalau Mekah situasinya normal terus, nggak pernah ada gurun, nggak pernah ada badai. Makanya musim panas, musim dingin, suasananya tetap normal. Mereka belum pernah merasakan adanya badai gurun. Paling hanya beberapa waktu. Tapi beda dengan Madinah. Sehingga ketika ada gurun begitu, orang-orang Quraisy ini daya tahannya menjadi lemah. Sebulan mengepung Madinah dengan situasi yang semacam itu, kondisinya sangat luar biasa. Mereka takut, cemas dan khawatir. Maka dalam situasi yang semacam ini, Nabi SAW meminta agar di antara para sahabat ada yang berani menyampaikan informasi situasi musuh. Salah satu di antaranya yang ditugaskan adalah Hudzaifah bin Yaman. Dalam situasi gurun, dalam situasi gelap, dalam situasi badai, Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa menginformasikan keadaan musuh? Sahabat tidak ada yang tunjuk tangan. Tanya lagi, siapa di antara kalian yang bisa menyampaikan informasi musuh? Tidak ada lagi yang menyatakan. Sampai beberapa kali, akhirnya Nabi perintahkan, ya Hudzaifah, kum ya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, berangkatlah. Inilah yang kemudian menjadi password. Kalau nyuruh orang di kalangan mereka buatkan passwordnya kum ya Hudzaifah. Kalau sudah password kum ya Hudzaifah, nggak boleh nolak. Jadi kalau kita pengen nyuruh orang kum ya Hudzaifah, supaya jangan nolak. Kalau perintah-perintah password yang lain bisa ditolak. Kalau sudah kum ya Hudzaifah, Hudzaifah pun kemudian berdiri, lalu masuk ke tengah barisan musuh sebagai infiltran. Pada saat yang bersamaan, Abu Sufyan sebagai pemimpin Quraisy sedang menghangatkan tubuhnya dengan api, dengan bakaran-bakaran mereka. Tapi angin badai semakin kencang, akhirnya menimbulkan kekhawatiran dan kecemasan. Hudzaifah sudah masuk ke tengah barisan Abu Sufyan. Maka kemudian Abu Sufyan mengatakan, kita dalam situasi yang semacam ini khawatir ada infiltran. Maka hendaknya di antara kita harus tahu siapa yang ada di kiri dan kanan kita. Alhamdulillah cerdasnya Hudzaifah, tidak tell me. Langsung Hudzaifah pun memegang kiri dan kanannya. Siapa kamu? Siapa kamu? Coba kalau tell me. Karena dia memegang siapa kamu, siapa kamu. Akhirnya yang sebelah kanan menyampaikan, saya Fulan bin Fulan, saya Fulan bin Fulan. Karena dipegang dari sebelah kanan, maka yang kanan juga memegang sebelah kanannya lagi. Siapa kamu? Saya Fulan bin Fulan.
Yang sebelah kiri juga begitu. Siapa kamu? Saya fulan bin fulan, saya fulan bin fulan. Terus sampai akhirnya Huzaifah pun tidak ditanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu cerdasnya para sahabat. Saya bayangkan bagaimana situasinya kalau Huzaifah telat sebentar saja. Pasti akhirnya akan ditanya, kamu siapa yang ada di sini? Akhirnya ketahuan itu. Luar biasa pada saat itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka peristiwa Khandaq yang sedemikian rupa ini juga para ahli sejarah menyebutkan sebagai perang kecerdasan. Siapa yang paling cerdas? Siapa yang bisa menguasai situasi? Pada saat itu belum ada strategi dalam bentuk parit. Belum ada strategi dalam bentuk parit. Maka orang-orang kabilah Jazirah Arab heran ketika mereka menyaksikan parit. Ini apa ini? Karena menurut mereka basis pertahanan itu yang biasa mereka lihat adalah benteng. Ketika mereka menyaksikan parit, mereka bingung, apa ini? Jadi ini sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh bangsa Arab. Maka ketika mereka menemukan parit, mereka bingung, apa ini? Macam apa ini? Karena sesuatu yang asing buat mereka. Dan ini merupakan ide gagasan cerdas seorang sahabat yang menjadi arsiteknya, namanya Salman Al-Farisi. Ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa orang-orang Quraisy dan 3 kabilah besar Yahudi akan datang ke Madinah dan juga kaum munafikin, apa yang akan kita lakukan dalam strategi menghadapi mereka? Para sahabat menyampaikan gagasannya, dan Salman mengatakan, ya Rasulullah, kalau situasi yang semacam ini, kami di Persia, di Irak, memperlakukan kondisi seperti ini, strateginya menggali parit. Pada waktu itu belum pernah ada strategi yang semacam itu. Sahabat kemudian menyampaikan pandangan-pandangannya dan Nabi menyepakati, kalau gitu kita gali parit. Dan ternyata betul, ketika mereka menyaksikan parit, mereka pun bingung. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peperangan ini memang menjadi bagian dari bagaimana mengadu kecerdasan. Dan ternyata para sahabat dan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kecerdasan yang sangat luar biasa. Kecerdasan yang berikutnya, bahwa sahabat
pada waktu itu Allah anugerahkan kemampuan, karena salah satu di antara mereka yang Allah berikan hidayah di situasi yang semacam ini namanya Nu'man bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa Nu'man bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini? Nu'man bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada waktu ini adalah orang yang masuk Islam. Allah berikan hidayah. Nu'man punya kemampuan mengadu domba. Punya kemampuan mengadu domba. Maka ketika dalam situasi menghadapi 5 pasukan sekutu, Nabi SAW pun menyampaikan kepada Nu'man, "Ya Nu'man, sekarang saatnya kamu berperang." Maka kemudian Nu'man bin Mas'ud mendatangi kaum musyrikin Mekah, mendatangi Yahudi, kabilah-kabilah besar itu, mendatangi juga munafikin, dan dibuat petanya berubah. Terjadi perselisihan di kalangan mereka karena kemampuan Nu'man mengadu domba. Maka kemudian mereka pun akhirnya berpikir ulang untuk melanjutkan peperangan ini. Sehingga Abu Sufyan pun kemudian mengumumkan, "Ulang, kalau kita menang, kita nggak dapat apa-apa, nanti Yahudi akan datang. Kalau kita kalah, lalu kita jauh jaraknya. Begitu juga Yahudi, kalau kita menang, kita susah untuk mengendalikan orang-orang Quraisy. Kalau kita kalah, kita pasti akan terusir." Demikian juga munafik. Akhirnya pecah peta persekutuan mereka untuk memusuhi dan memerangi Rasulullah SAW. Dan akhirnya 1 bulan setelah itu Abu Sufyan meninggalkan Khandaq karena kemampuan Nu'aim bin Mas'ud mengadu domba. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan inspirasi yang sangat besar dan kita dapatkan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kemampuan, potensi kemampuan itu Al-Qur'an menyebutnya dengan sebutan syakilah. Makanya ayatnya pada ayat ke-84 surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul kullu ya'malu ala syakilatihi, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Katakanlah, semua orang beramal berdasarkan syakilahnya. Nah, bahasa Inggrisnya skill. Itu bahasa Arab, syakilah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu mana syakilah yang dimiliki oleh seseorang yang menghantarkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nu'man bin Mas'ud kemampuan skill potensinya adalah mengadu domba, dan Nabi mendayagunakan kemampuan mengadu domba ini. Sehingga seorang ulama mengatakan semua skill pada hakikatnya adalah positif. Semua, sekalipun ada konotasi yang negatif. Mengadu domba negatif, tapi ketika digunakan untuk kebaikan dan mampu mengelolanya dengan baik, menjadi positif. Saya pernah membaca ada seorang ulama ketika pengajiannya dihadiri banyak jamaah, salah satu di antara yang hadir pencuri ulung di kota itu. Sehingga kemudian dibisiki oleh murid Ustaz yang hadir pengajian tadi, ada di antaranya pencuri ulung. Maka kata Ustaznya, tolong panggilkan dia. Akhirnya dipanggilkan pencuri ulung itu. Lalu disampaikan, "Saya dengar antum ini punya keahlian." Kata dia, katanya sih Ustaz, "Mau nggak keahlian antum ini bermanfaat untuk Islam?" "Mau." Dengan senang hati Ustaz. "Apa itu?" "Itu di depan gedung Kementerian Pertahanan ada kedutaan Inggris. Kamu masuk ke dalamnya, ambil dokumen-dokumennya untuk kepentingan bangsa kita dan kemerdekaan bangsa kita." Kata orang itu, "Siap Ustaz." Allahu Akbar. Apa yang dikomentari setelah itu? "Alhamdulillah, baru kali ini ilmu saya bermanfaat." Ilmu mencurinya bermanfaat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua potensi
luar biasa Nabi SAW. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi mempercepat situasi yang dihadapi ini karena kondisi yang dialami oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, kalau kita melihat rute perjalanan perang Khandaq ini, kita akan mengetahui apa yang menjadi sebab peristiwa ini terjadi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syekh Mubarakfuri menyebutkan ada 3 alasan mengapa peperangan ini terjadi. Pertama, ada kekhawatiran ekspansi ajaran Islam, perluasan Islam. Kalau tidak dibendung, nanti perluasan wilayah Islam ini tidak bisa lagi dihalangi sedikit pun. Dan itulah misi Islam. Ketika Islam menjadi sinar pencerah kepada umat, menjadi rahmat bagi alam semesta, tidak ada yang bisa menghalangi sedikit pun. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah dihadapi, difahami dan ditelusuri. Semakin ditekan Islam dan kaum muslimin, maka akan semakin menyebar dengan cepat. Dan itu sudah kita lihat dan kita saksikan sendiri. Misalnya saja apa yang disampaikan oleh teman-teman yang masih tinggal di Perancis. Ternyata orang yang masuk Islam setelah perlakuan mereka terhadap Rasul dan kaum muslimin, apalagi yang disampaikan oleh Emmanuel Macron, Islam ternyata tidak bisa dibendung. Banyak yang masuk Islam, banyak yang ingin mengetahui Islam. Dan subhanallah, semakin hari semakin orang ingin mengetahui apa sesungguhnya Islam ini. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah merupakan kekhawatiran mereka sejak dahulu. Yang kedua adalah konspirasi untuk menjatuhkan Islam. Mereka mencari momentum yang tepat. Mereka menemukan momentum yang tepat itu dari sisi material. Dari sisi material, maka mereka menyerang Madinah pada kondisi situasi yang mereka perhitungkan secara material. Apa itu? Gagal panen. Kalau orang dalam situasi gagal panen, pasti yang akan mereka pikirkan adalah mereka bisa makan. Mereka nggak akan pernah berpikir tentang perang. Madinah pada waktu itu kondisinya gagal panen. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalam situasi yang material. Yang kedua, Madinah musim badai. Kalau mereka dalam situasi menghadapi musim badai, pasti berat untuk diajak dimobilisasi dalam amal kebaikan. Maka Nabi SAW mengdesak kaum muslimin dalam situasi apapun supaya bisa mengendalikan dan mengelola situasi dan kondisi. Jangan takut dengan kondisi badai dan alam. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saat itu bahwa kaum muslimin menghadapi tekanan yang sangat berat. Hasil interaksi mereka dengan Yahudi dan munafikin, dalam bahasa kita, capek secara psikologis. Mereka capek secara psikologis. Bagaimana menghadapi Yahudi, bagaimana menghadapi munafikin. Tapi situasi yang semacam itu dapat mereka kendalikan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mereka mampu menepiskan apa yang disebut dengan ajz. Ajz itu situasi, kondisi yang membuat mereka tidak lagi merasakan keberatan. Maka mereka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, lindungi kami dari perasaan lelah, lemah.
karena perasaan yang semacam itu sebagai hambatan. Dan yang ketiga adalah bagaimana dalam situasi yang sedemikian rupa orang-orang Bani Nadir ingin melampiaskan dendam mereka. Kemarin sebagaimana yang saya sampaikan, Bani Nadir sudah terusir dari Madinah karena mereka meracuni Rasulullah SAW. Mereka nggak boleh lagi tinggal di Madinah. Itu yang membuat mereka dendam yang sangat luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa melakukan provokasi yang mereka sampaikan menghasut, mengancam, melemahkan kaum muslimin. Bahkan mereka menganggap bahwa kaum muslimin yang ada di parit ini sesungguhnya adalah orang-orang yang lemah dan lelah. Mereka tidak punya kemampuan apapun untuk bisa keluar dari situasi yang pelik, sehingga merendahkan mental yang dilakukan oleh Yahudi, Quraisy maupun munafikin kepada Rasulullah sampai pada grade yang paling bawah, menganggap kaum muslimin tidak ada lagi kaum laki-lakinya. Orang ini visualisasi dari Jawara Quraisy yang bernama Amr bin Abdi Wud. Sampai pada situasi, siapa di antara kalian yang berani membungkam orang kafir ini? Maka kemudian Ali tunjuk tangan. Saya ya Rasulullah. Tapi jangan dilihat cincinnya. Tampilan di sininya sangat menarik. Kelihatan ya. دار محمد ومدويتنا في صدورنا دار محمد ومدويتنا في صدورنا وأنا لم آتي هنا سوى لعبادة محمد وبهذا الجيش الذي أعددناه لا تلقي له أثر برعاية الأمم. Baik, jadi saya ingin sampaikan bahwa Ali bin Abi Thalib kemudian yang menyampaikan, saya siap membungkam orang ini ya Rasulullah. Maka kemudian dikenakan semua pakaian perang Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Saat itu usia Ali bin Abi Thalib kurang lebih sekitar 16 tahun. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat anak 16 tahun sekarang itu culun, masih muda-muda. Tapi pada waktu itu usia Ali 16 tahun itu sudah berani memikul tanggung jawab. Saya Rasulullah, saya akan hadapi. Sehingga ketika Ali datang menghadap orang ini pun merendahkan. Masa dia bukan level saya, nggak ada yang lebih bagus apa? Anak kecil masa berhadapan dengan saya. Tapi Ali bin Abi Thalib mampu memancing emosi orang ini. Orang ini dipancing emosinya oleh Ali. Kamu takut berhadapan dengan saya, anak kecil ini? Dan saya pastikan engkau takut berhadapan dengan saya. Apa buktinya? Masih di atas kuda.
Kalau berani turun. Kita akan saksikan di film itu sampai akhirnya Amr bin Abdi Wud pun akhirnya turun, terpancing emosinya orang. Lalu dia buktikan, saya akan hadapi kamu sampai selesai anak kecil kamu. Maka orang ini buktikan, dipotong kaki kuda dan dia umumkan, saya ikrarkan, saya akan hadapi anak ini dan saya sudah buktikan kuda saya tidak bisa dipergunakan lagi. Dan akhirnya kemudian bertarunglah dengan Ali, dan Ali kemudian berhasil membunuh Amr bin Abdi Wud. Sehingga Nabi mengatakan pada saat itu, Dorbata Ali Amr bin Abdi Wud fi yaumi Khandaq khairun min ibadati saqalain hatta yaumil qiyamah. Kata Nabi, tebasan pedang Ali terhadap Amr bin Abdi Wud itu jauh lebih baik daripada ibadahnya penghuni langit dan bumi sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjutkan pertemuan yang nanti. Oh iya, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesehatan, yang sedang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan, yang sedang mendapatkan musibah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran. Al-Hadiniyah wa kulliyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wafidan wa mukaffir mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka ghinan nas. Rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.